Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Putra Purba selaku guru matematika di SMA SIT Mutiara. Selama pembelajaran daring di masa pandemi ini mengisahkan banyak cerita unik dan membuat seorang guru harus kreatif dan inovatif dalam mengelola kelas agar kelas tetap kondusif dan siswa tetap aktif dalam mengikuti pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan pembelajaran daring dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif atau berkelompok dan menampilkan simulasi-simulasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari agar siswa tetap berpikir aktif dan kritis dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran matematika. Bagaimanakah pembelajarannya? Mari sama-sama kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semua? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Nah, udah pada sarapan ya? Sudah Pak. Ya. Oke, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap sudah Pak. Sudah Pak. Baik, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan baik sampai di akhir ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum itu mari kita berdoa dulu ya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya, yaitu pelajaran matematika minat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi aturan sinus ya. Nah, apakah masih ada yang ingat apa aturan sinus itu? Ya, ada? Aturan sinus ya, mungkin lupa pelajaran yang kemarin ya, kita ulang. Karena sebelum melanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita harus ingat dulu pembelajaran yang kemarin. Aturan sinus itu adalah aturan yang menjelaskan hubungan antara sisi segitiga dengan sudut di hadapannya yang bernilai sama dengan sisi segitiga yang lain dengan sudut di hadapannya, yaitu aturan sinus ya, yaitu bentuknya A sin A sama dengan B sin B sama dengan C sin C. Itu ya pelajaran kita minggu lalu. Nah, sekarang kita akan masuk pembelajaran sub materi baru, yaitu tentang aturan kosinus ya. Sebelumnya Bapak akan jelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan aturan kosinus. Apakah yang dimaksud dengan aturan kosinus itu? Mari kita sama-sama lihat terlebih dahulu ilustrasi masalah yang berhubungan dengan aturan kosinus. Bapak akan memutarkan video yang berhubungan dengan aturan kosinus. Beberapa waktu lalu, Kapten Afan bersama krunya melakukan patroli. Tiba-tiba, ia melihat kapal dengan bendera asing sedang asik menangkap ikan. Kemudian, Kapten Afan mendekati kapal asing tersebut dan melakukan pemeriksaan. Ternyata, kapal asing ini menangkap ikan melewati area perbatasan tanpa mengantongi izin. Akhirnya, Kapten Afan menggiring kapal asing ini menuju pangkalan. Dan berdasarkan instruksi Ibu Menteri bahwa kapal ini harus ditenggelamkan, Kapten Afan menggunakan kapal militer untuk mengeksekusi. Ia meninggalkan pangkalan sejauh 5 km dan bersamaan dengan itu ia menyuruh anak buahnya membawa kapal asing sejauh 10 km dari pangkalan. Arah lintasan kedua kapal berbeda, yaitu membentuk sudut 60 derajat.
Namun, sebelum menembak, Kapten Afan harus tahu terlebih dahulu berapa jauh sasarannya itu. Nah, mari sama-sama kita bantu Kapten Afan untuk menyelesaikan masalah ini dengan belajar materi aturan kosinus. Oke anak-anak, itu dia tadi ilustrasi masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang masalah Kapten Afan yang akan menenggelamkan kapal asing ya yang berada di perairan Indonesia yang melewati batas tanpa mengantongi izin. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu? Mari sama-sama perhatikan penjelasan berikut. Materi kita yaitu aturan kosinus ya. Aturan kosinus, apakah yang dimaksud dengan aturan kosinus? Aturan kosinus ya merupakan aturan yang menjelaskan hubungan sisi-sisi segitiga dengan kosinus sudut segitiga tersebut ya. Jadi rumus aturan kosinus itu ada 3 bentuk ya. Nah, Bapak akan menerapkan metode pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif atau model pembelajaran berkelompok ya. Bapak akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok atau 3 kelompok nantinya, dan Bapak akan bagikan LKS untuk memecahkan masalah dari Kapten Afan ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Oke, Bapak akan terlebih dahulu menampilkan LKS-nya ya. Silahkan dilihat semua ke layar. Ini dia LKS yang akan kita kerjakan untuk membantu Kapten Afan menyelesaikan masalah ya. Bisa dilihat semua ya? Bisa? Jelas. Oke, sekarang kita sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Oke, ini kelompok 1 ya, Latifah, Kori, dan Rizri. Ya, Pak. Ya, silakan dikerjakan dan boleh menghidupkan mic-nya, tanya jawab dengan temannya ya. Oke anak-anak, kita sudah dalam satu kelas lagi ya. Dari beberapa kelompok kita sudah bergabung kembali dan kita sekarang akan mempresentasikan hasil dari kelompoknya ya. Silakan pertama dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan yang lain disimak ya. Dijelaskan ya Dila. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Pak Satria. Yang pertama, menggambarkan bagaimana posisi permasalahan Kapten Afwan. Nah, dalam permasalahan tersebut kita dapat menggambarkan posisi seperti ini. 5 km jarak dari pangkalan ke kapal dan jarak dari pangkalan ke kapal tentara atau TNI adalah 10 km. Nah, yang ditanya adalah jarak atau C. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 dan semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil kelompoknya, dan semua jawabannya sama ya. Artinya kita sudah paham semuanya dan sudah sepakat bahwasanya masalah dari Kapten Afan, jarak antara dirinya dengan kapal asing adalah sejauh berapa? 8,7 km. 8,7 km. Ya, bagus ya. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami, dan nanti ketika ada soal lain yang berbentuk mirip ya, bisa dijawab dengan baik pula. Dan kita lanjutkan dengan membuat kesimpulan pelajaran kita hari ini ya. Pertama, kita akan menyimpulkan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan aturan kosinus. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Silakan Naila. Ya, jadi aturan kosinus itu adalah aturan yang menjelaskan tentang hubungan sisi-sisi segitiga dengan kosinus sudut segitiga tersebut. Oke, terima kasih Naila. Bagus ya jawabannya. Oke anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas segala partisipasinya, dan tidak lupa untuk kita tetap meningkatkan semangat kita belajar meskipun dalam keadaan daring, dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam surat Al-Isra ayat pertama yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj atau perjalanan Isra dan Mi'raj itu ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Ya, yang berbunyi Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina.
innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Jadi dari ayat ini jelas bahwasanya relevansi ataupun hubungan materi kita, ya, bahwasanya tadi kita mengukur jarak suatu titik ke titik lain atau jarak dari Kapten Afan kepada kapal asing bisa dihitung dengan menggunakan aturan kosinus. Begitu juga dengan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Ya, kalau kita lukiskan dalam secara geometris, itu akan menggambarkan segitiga sebarang yang tentunya kita bisa menghitung jarak antara Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha atau ke langit ketujuh. Ya, itulah hebatnya materi aturan kosinus ini, bisa menjawab materi ataupun permasalahan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi pesan Bapak, meskipun kita menjadi orang pintar secara intelektual, tapi jangan lupa untuk tetap pintar secara spiritual, ya. Jadi intelektual dan spiritual mudah-mudahan bisa kita upgrade dari hari ke hari, ya. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya, dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan, dan Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. رفعها